Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lone Won, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini, kesempatan ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo. Nah, kali ini kita sudah berada di sekitar exit tol Prambanan. Kita berada di pinggiran dari Jalan Raya Jogja Solo di Desa Wonoboyo, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Kita akan melihat kondisi serta persiapan dari exit tol Prambanan menjelang dibuka fungsional ya teman-teman. Adapun yang bisa kita lihat di sekitar lokasi ini, di sekitar Jalan Raya Jogja Solo ini, saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pengaspalan untuk jalur yang mengarah ke arah Solo. Nah, ini terlihat di depan kita ini alat berat yang saat ini sudah standby untuk melakukan proses pengaspalan di jalur yang mengarah ke arah Solo. Nah, hari ini sedikit mendung dan gerimis ya teman-teman kita di lokasi ini. Dan jalur yang saat ini dipergunakan dan dibuka untuk Jalan Raya Jogja Solo di depan exit tol Prambanan ini adalah jalur yang mengarah ke arah Jogja. Sementara ini masih dibuka satu lajur untuk masing-masing jalurnya ya teman-teman, masih diberlakukan kontraflow untuk Jalan Raya Jogja Solo yang berada di depan exit tol Prambanan ini, karena masih dilakukan proses pengaspalan untuk jalur yang mengarah ke arah Solo ini. Nah, nanti kita juga akan melihat progres yang ada di jalan akses exit tol Prambanan. Nah, kita akan melihat apakah sudah mulai dipasang dari tiang-tiang PJU. Nah, terakhir kali kita kesini kemarin, tiang-tiang PJU sudah dipersiapkan ya teman-teman, karena rencananya memang tol Jogja Solo walaupun dibuka fungsional ini rencananya akan dibuka 24 jam, sehingga tiang-tiang PJU ini sangat vital di sekitar jalan akses exit tol Prambanan serta exit tol Prambanan ini. Nah, nanti kita lihat perkembangannya bersama-sama, juga kita akan melihat bagaimana kondisi dari gerbang tol Prambanan. Kemarin kita lamat-lamat sudah melihat bahwa ada penambahan dari gardu tol ataupun mesin-mesin GTO yang dipersiapkan, karena diperkirakan nanti arus lalu lintas yang melalui dari exit tol Prambanan ini akan diperkirakan akan membludak ya teman-teman. Semuanya akan masuk ke arah exit tol Prambanan melalui tol Jogja Solo ini di akhir tahun nanti. Nah, ini mungkin akan membludak sehingga dipersiapkan dari mesin-mesin GTO ataupun gardu tol tambahan. Nanti kita lihat bersama-sama di sekitar lokasi ini. Sudah terlihat sangat rapi, tinggal menunggu dari proses pengaspalan untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja, ke arah Solo ini ya teman-teman. Serta nantinya di pembatas tengah atau separator ini nanti juga akan dikembalikan dari mesin tiang-tiang PJU-nya, penerangan jalan umumnya. Ini nanti juga akan dikembalikan. Saat ini juga sudah mulai terlihat dibangun kembali tiang-tiang pondasinya, pondasi untuk tiang-tiang PJU nanti. Nah, ini nanti sudah dipersiapkan. Nah, ini berjajar ke arah timur maupun ke arah barat sana ya teman-teman. Tiang-tiang PJU yang kemarin sudah untuk semerat dirobohkan dahulu untuk proses pengerjaan coricit. Nah, langsung saja kita berjalan menuju ke arah gerbang tol serta simpang susun Prambanan untuk melihat persiapan maupun kesiapan ruas exit tol Prambanan ini. Nah, sebelum kita berjalan seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Langsung saja kita berjalan menuju ke arah gerbang tol serta simpang susun Prambanan. Sebelum kita berjalan, kita pastikan dulu posisi dari HP ataupun kamera kita pas ya teman-teman. Karena saat ini di lokasi ini sedang turun hujan, gerimis ya teman-teman. Kita nekat saja ya teman-teman. Sudah tanggung, sudah sampai di sekitar Jogonalan. Kalau tidak
berjalan melihat perkembangan dan kondisi dari pembangunan tol Jogja Solo exit tol Prambanan ini, sayang sekali kalau harus kembali pulang lagi. Kita langsung saja berjalan melihat menyusuri perkembangan dari exit tol Prambanan. Nah, ini adalah jalur masuk dari exit tol Prambanan. Saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pelapisan aspal. Terlihat di sini adalah persambungan dari lapisan aspal dengan cor beton rigid. Nampak masih ada sedikit selisih ataupun tidak rata ya teman-teman, itu untuk mengakomodasi dari pelapisan aspal yang saat ini sedang dikerjakan. Tidak jauh dari exit tol Prambanan dapat kita lihat bahwa saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pemasangan tiang-tiang PJU ataupun tiang-tiang lampu penerangan jalan umum. Ini sudah mulai terpasang, terlihat di sekitar jalan akses exit tol Prambanan ini. Namun masih hanya beberapa buah saja ya teman-teman. Mungkin nanti akan dilakukan dari proses penambahan. Nah, ini menguatkan bahwa nantinya meski baru dibuka secara fungsional, nah, insya Allah nanti tol Jogja Solo ini bisa dibuka selama 24 jam ya teman-teman. Nah, seperti penuturan dari Bapak Menteri PU yang baru, yaitu Bapak Dodi Hanggono ya teman-teman, menuturkan waktu kunjungan di meninjau dari tol Jogja Solo kemarin. Beliau mengatakan insya Allah akan diusahakan dibuka 24 jam. Nah, kita terus menyusuri dari jalan akses exit tol Prambanan ini. Di depan ini adalah struktur dari flyover situs Wonoboyo ya teman-teman. Saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pengaspalan. Dua jalurnya ini sudah dilakukan dari proses pengaspalan, baik itu untuk jalur keluar rem off ataupun jalur masuk. Rem off-nya ini sudah mulai dilakukan dari proses pengaspalan. Nah, ini sudah ada perkembangan. Ketika terakhir kali kita ke sini, baru akses keluar saja yang dilakukan dari proses pengaspalan. Nah, saat ini jalan akses exit tol Prambanan ini sudah diaspal 2 jalur untuk struktur jembatan maupun terowongan yang berada di sepanjang jalur akses exit tol Prambanan ini. Nah, ini sudah ada kemajuan sehingga nantinya teman-teman ketika melewati jalur akses exit tol Prambanan ini sudah semakin rata ya teman-teman, karena tidak ada lagi selisih ketinggian pada permukaan jalan pada struktur jembatan maupun terowongan. Memasuki ataupun hampir sampai di lokasi gerbang tol Prambanan, dapat kita lihat bahwa pemasangan tiang-tiang PJU kembali dapat kita lihat ya teman-teman. Nah, juga di sisi kiri ini sudah mulai dilakukan dari proses penyambungan guardrail dengan struktur parapet ataupun struktur pengaman pada struktur terowongan ataupun jembatan ini sudah disambungkan dengan guardrailnya. Nah, sehingga sudah tertutup pengamannya ini di sisi luar ini sudah 100% tersambung pengamannya ya teman-teman, sehingga tidak ada lagi lubang yang bisa menyebabkan insiden ya teman-teman. Insya Allah pengamannya ini sudah tersambung di jalur akses exit tol Prambanan ini antara guardrail dengan parapetnya. Nah, di depan itu adalah gerbang tol Prambanan yang saat ini sudah terus terlihat ada perkembangan. Nah, di depan itu terlihat jalur tambahan
ataupun gardu-gardu tambahan mesin-mesin GTO ini sudah terpasang di sekitar gerbang tol Prambanan ini. Nah, ini adalah gardu-gardu tambahan yang disiapkan oleh pengelola jalan tol karena kemungkinan nanti jalur exit tol ini Prambanan ini nantinya akan menjadi favorit bagi pengendara yang melalui tol Jogja Solo. Nah, karena ini nantinya adalah gerbang tol terdekat menuju ke arah Yogyakarta ya teman-teman. Nah, untuk mengantisipasi kemacetan yang rawan terjadi, ini dilakukan proses penambahan dari mesin GTO. Nah, terlihat juga di sini si kecil mungil alat untuk memasang ataupun memancang dari tiang-tiang gadril ini masih beroperasi di sekitar lokasi gerbang tol Prambanan ini untuk menyelesaikan proses pemasangan dari gadril pengaman tepi badan jalan tol Jogja Solo. Nah, kita pasang dulu kamera sebelum kita berjalan melanjutkan menyusuri dari jalan akses exit tol Prambanan ini ya teman-teman. Nah, kondisi cuaca di lokasi ini saat ini masih terus diguyur dengan hujan gerimis ya teman-teman, tipis-tipis. Nah, kita nekat saja. Maaf nanti apabila tampilan video ini masih sedikit gelap ya teman-teman, karena posisi saat ini sedang mendung, sedang gerimis. Nah, terlihat di depan ini adalah jalur tambahan yang nanti disiapkan pengelola dari jalan tol Jogja Solo. Ini serong ya teman-teman, miring ya teman-teman. Nah, ini nantinya dipergunakan agar untuk mempercepat transaksi sehingga memperbanyak mesin GTO ini, nantinya transaksi ini menjadi lebih cepat, antriannya tidak terlalu lama. Di atap, nah ini terlihat nampaknya saat ini juga akan segera dilakukan dari proses pemasangan plang nama ya teman-teman. Plang nama dari gerbang tol ini nampaknya juga akan segera dipasang, yaitu tempatnya ataupun cantelannya sudah mulai akan dikerjakan. Memasuki di bawah dari gerbang tol Prambanan terlihat mesin-mesin GTO ini yang utama ini sudah terpasang sempurna semua, sudah selesai sebanyak 6 lajur, 3 lajur untuk jalur masuk serta 3 lajur untuk jalur keluar ini sudah mulai terpasang. Di sisi sebelah utara ini adalah jalur masuk, juga sudah disiapkan dari mesin-mesin GTO tambahan ataupun gardu gerbang tol tambahan yang dipergunakan untuk sebagai jalur tambahan nantinya untuk mempercepat dari proses pengerjaan ataupun mempercepat proses transaksi sehingga untuk meminimalisir antrian di gerbang tol ini ya teman-teman. Kondisi di sekitar gerbang tol Prambanan ini relatif sudah banyak kemajuan yang bisa kita lihat. Kita hitung dulu berapa banyaknya gardu ataupun gerbang tol tambahan yang saat ini disiapkan. Sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5 sama 6 di ujung ini ya teman-teman. Ada 6 buah mesin GTO tambahan yang disiapkan sebagai gardu tambahan ya teman-teman di gerbang tol Prambanan. Jadi teman-teman nanti tidak usah takut untuk memasuki ataupun keluar di sekitar gerbang tol tambahan, gerbang tol Prambanan ini ketika tol Jogja Solo sudah dibuka fungsional. Di sisi sebelah utara dari gerbang tol nampak saat ini sudah mulai dipasang dari mata kucing ya teman-teman, atau retroreflektor. Nah, ini berguna untuk memantulkan cahaya ketika malam hari sehingga teman-teman dapat melihat batas dari badan jalan tol ya teman-teman. Nah, ini ketika penerangannya minim, ini mesin ataupun alat retroreflektor mata kucing ini bisa
menjadi panduan teman-teman ketika melintasi tol Jogja Solo ini. Nah, ini juga sebagai penguat. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah guardrail yang sudah mulai tersambung dengan struktur parapet batas luar pada struktur terowongan maupun jembatan yang ada di sepanjang jalan akses eksit tol Prambanan ini sudah mulai disambungkan, sehingga pembatas tepi ini sudah tertutup full ya teman-teman, sehingga lebih aman lagi karena sudah tidak ada celah yang terbuka lagi. Alhamdulillah, nampaknya semakin ke utara, kita berjalan semakin utara, ini lumayan terang ya teman-teman. Semoga saja kita nanti bisa lebih banyak mengambil video lagi kalau tidak hujan. Kalau tidak hujan ya teman-teman, karena cuacanya juga nampaknya ini mendungnya cukup rata di sekitar Klaten dan Jogja ini. Beberapa hari ini hujan turun dengan intensitas yang cukup tinggi, dengan intensitas durasi yang cukup lama, berjam-jam ya teman-teman, dengan hujan-hujan gerimis maupun lebat ya teman-teman. Ini semoga saja kondisi cuaca ini tidak menghambat, walaupun menghambat menjadi kendala. Ini semoga saja proses pembangunan dari tol Jogja Solo ini dapat terus berjalan lancar, karena di sepanjang seksi 1.2 di wilayah Yogyakarta ini masih banyak proses-proses pengurukan yang dikerjakan. Nah, kita saat ini sudah memasuki di sekitar Simpang Susun Prambanan ya teman-teman, di Desa Joton, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Terlihat di depan kita itu adalah sebuah struktur dari flyover Simpang Susun Prambanan, dan di batas inilah nanti teman-teman akan memasuki dari jalur utama gerbang dari jalan tol Jogja Solo melalui eksit tol Prambanan. Ini lurus saja nanti melalui flyover Simpang Susun Prambanan melanjutkan ke arah jalur utama tol Jogja Solo yang ke arah Solo ya teman-teman. Akhirnya kita sudah sampai di sekitar Simpang Susun Prambanan ya teman-teman, Desa Joton, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Nah, tadi kita sudah melihat perkembangan dari akses eksit tol Prambanan, proses pengerjaan persiapan di sekitar Jalan Raya Jogja Solo. Juga kita sudah melihat perkembangan di sekitar gerbang tol Prambanan. Di Jalan Raya Jogja Solo tadi kita sudah melihat saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pengaspalan untuk jalur yang mengarah ke arah Solo. Sedangkan di gerbang tol sudah kita lihat bahwa proses pengerjaan penambahan gardu-gardu tol juga sudah signifikan, terpasang sebanyak 6 buah gardu tol tambahan ataupun mesin GTO tambahan di masing-masing jalur, baik itu jalur masuk maupun jalur keluarnya nanti ya teman-teman. Kita juga sudah melihat bahwa saat ini sudah mulai terpasang dari tiang-tiang PJU ataupun sarana untuk penerangan. Ini sudah mulai terpasang tiang-tiangnya. Dan kita tadi juga sudah melihat, terakhir kita sudah melihat perkembangan dari sudah dipasangnya mata kucing ya teman-teman, ataupun retroreflektor, yang alat kecil yang memantulkan cahaya sehingga kita bisa melihat batas dari badan jalan ini di saat malam hari ya teman-teman. Semoga saja seri tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk mensubscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat
serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua atau teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayang-tayang dari channel Sebuah Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.